Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yosef dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Marilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yosef pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yosef di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yosef pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yosef takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yosef ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam hari ke-6 dalam rangkaian Natal, gereja hari ini memperingati pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Maka memang peringatan ini mengajak kita dalam semangat Natal untuk tetap meletakkan kehadiran Kristus sebagai sebuah kehadiran yang menyapa seluruh keluarga. Allah ternyata hadir dalam rupa seorang anak yang tumbuh berkembang setelah dilahirkan di dalam sebuah keluarga. Maka pertumbuhan anak dalam hal ini Yesus tidak juga pernah bisa dilepaskan dari peran kedua orang tuanya, yaitu Maria dan Yosef. Dalam sebuah penelitian ada dikatakan bahwa di Amerika keluarga-keluarga Yahudi adalah keluarga-keluarga yang memiliki tingkat kenakalan anak-anak yang paling rendah di dalam tata masyarakat. Penelitian ini menjadi menarik karena kemudian menunjukkan juga kepada kita bahwa ternyata di dalam keluarga-keluarga Yahudi, figur orang tua menjadi figur yang amat penting karena mereka berdua secara khusus ayah menjadi cerminan kehadiran Allah. Di dalam keluarga Yahudi, anak tumbuh dan berkembang di dalam tradisi-tradisi keagamaan yang diikuti dengan setia. Di tengah tradisi keluarga Yahudilah seorang anak mengenal perayaan-perayaan penting bagi hidup mereka sebagai orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka gambaran ini sebetulnya juga menjadi ajakan bagi kita untuk sungguh memandang penting kehadiran keluarga sebagai bentuk kehadiran Allah. Keluarga kita masing-masing adalah tempat di mana Allah sendiri lewat peristiwa setiap hari di dalam kejadian-kejadian sederhana yang kita alami hadir dan menguduskan keluarga kita masing-masing. Keluarga bukanlah sekedar terminal di mana misalnya orang pulang setelah bekerja atau setelah bepergian, atau kemudian setelah itu pergi lagi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Tetapi keluarga adalah sebuah perjumpaan di mana masing-masing pribadi sebetulnya mendapatkan kesempatan untuk mengalami Allah sendiri. Maka mari saudara sekalian yang terkasih,
Belajar dari keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef yang sungguh menghayati hidup kebersamaan mereka sebagai tanda kehadiran Allah, kita pun juga dalam rasa syukur memandang, menghayati keluarga kita masing-masing sebagai kesempatan di mana memang Allah menguduskan kita. Semoga kehadiran keluarga kita masing-masing dalam segala kelebihan dan kekurangannya membuat kita semakin sungguh bersyukur karena hidup kita disertai oleh Allah lewat pribadi-pribadi yang ada dan paling dekat dengan kita. Di sanalah lewat keluarga kita sungguh berjumpa dalam perjuangan hidup kita sehari-hari, Allah yang turut merasakan, mengalami, dan bahkan mungkin memberikan dirinya setiap hari kepada kita, sehingga keluarga kita mencerminkan kehadirannya. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, bersama dengan gereja, kita persatukan doa-doa kita, perjuangan keluarga kita, tidak jarang kesulitan, tantangan keluarga kita masing-masing, di dalam penyelenggaraan Allah yang senantiasa membawa keluarga kita untuk terus maju, berjalan, bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Kita bawa juga di dalam doa-doa kita, keluarga-keluarga yang mungkin kita kenal dan masih mengalami persoalan-persoalan apapun bentuknya. Semoga kasih Allah sendiri yang akhirnya juga menjadi sumber kekuatan yang membawa keluarga-keluarga bermasalah ini sampai kepada persatuan kasih yang mengesampingkan segala ego, kepentingan-kepentingan pribadi-pribadi sehingga mengorbankan anggota keluarga sendiri. Sebaliknya, semoga dengan kasih, persoalan-persoalan yang dialami menjadi kesempatan juga untuk senantiasa memurnikan kehendak untuk tetap berjalan seturut dengan kehendak Allah. Kiranya Allah senantiasa memberkati keluarga kita dengan segala harapan, keinginan, kerinduan, tetapi juga setiap persoalan dan tantangan yang kita hadapi setiap hari.